Kita kehabisan kata-kata, sangat disayangkan. Apalagi sudah bukan cuma setahun 2 tahun ya, udah puluhan tahun gitu. Tapi karena kebetulan beliau tokoh publik, ya jadi mencuatnya luar biasa. Kalau kita scroll aja hari ini, beritanya beliau semua gitu. Nah, pada waktu itu yang saya nulis surat cinta untuk Eril itu, itu saya Wow, aku bacanya aja Masya itu Allah. betul-betul itu dari hati yang saya di perjalanan sambil nangis nulis itu dan saya jadi sedih lagi. Usai 29 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, kisah asmara pasangan politikus Ridwan Kamil dan Atalia Praratia kini berada di ujung tanduk. Ya, belum lama ini, wanita yang akrab disapa Ibu Cinta itu resmi melayangkan gugatan cerai kepada Ridwan Kamil melalui Pengadilan Agama Jawa Barat. Hingga sampai saat ini, belum ada penjelasan secara gamblang terkait mengapa Ibu Cinta harus melayangkan gugatan cerai. Akan tetapi, keputusan itu telah berhasil memancing reaksi. Bukan hanya dari kalangan publik, tetapi juga dari orang-orang terdekat. Di mana mereka tampaknya begitu menyayangkan kisah cinta yang indah ini harus kandas di tengah jalan. Ya, kami pun yang pernah berjuang sama-sama ketika pilkada dari Jakarta ya, cukup tersentak dan cukup kaget juga. Di satu sisi melihat perkembangan kasus beliau itu, beliau sudah bisa melewati badai besar dengan adem ayem gitu. Kami pun yakin badai cepat berlalu ya. Tapi ini kan lagi-lagi ini kan ranah pribadi. Kita cuman bisa menyayangkan, mudah-mudahan juga berita ini tidak benar. Tapi realitanya juga udah gugatan ini juga sudah naik gitu dan udah berkembang. Kita kehabisan kata-kata, sangat disayangkan. Apalagi sudah bukan cuma setahun 2 tahun ya, udah puluhan tahun gitu. Harusnya bisa melewati badai ini dengan baik ya. Itu aja kira-kira. Beliau-beliau ini, Pak RK dan istri ini kan orang-orang yang hebat, orang-orang yang tegar. Dihantam badai gimana pun, ujian maha dahsyat, kehilangan putra tercinta. Terus sekarang juga sudah berbalik, orang yang mempermalukannya habis-habisan juga sekarang sudah jadi tersangka. Episode ini kami pikir, kami ini bukannya membabi buta bela teman, tapi kalau memang beliau nggak terbukti, ya Anda pulihkan nama baiknya. Dan ini amat disayangkan juga kalau ini perpisahan ini sampai karena imbas yang kemarin-kemarin, padahal udah clear, udah kelar dan udah jelas semua fakta-faktanya. Merajuk kisah cinta selama 29 tahun lamanya, asam garam kehidupan dan sejuta cobaan tentu sudah dirasakan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia. Dan hal itu pula yang membuat orang-orang terdekat begitu menyayangkan keputusan ini. Beberapa dari mereka bahkan tidak segan untuk memendam harapan bahwa keduanya bisa menyudahi semua konflik dan kembali menjalani rumah tangga. Kita sebagai pengagum beliau, sebagai sahabat beliau, mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Pak RK dan istri bisa kembali rukun, gak akan terjadi perceraian. Mereka-mereka ini orang-orang hebat, mereka-mereka ini banyak menjadi rujukan, mereka ini banyak menginspirasi banyak orang. Bahkan orang-orang pengen jadi arsitek hebat seperti Pak RK, pengen jadi politisi hebat yang santun seperti Ibu RK. Mudah-mudahan kembali damai, kembali rukun, gak akan terjadi perpisahan. Ini harapan dari kita, mudah-mudahan Allah persatukan kembali. Dan mudah-mudahan ini kan tergantung ya, kalau mata hatinya kembali terbuka, bisa menekan ego, menekan emosi, insya Allah akan baik-baik lagi. Tolong ya, jangan kita menghakimi, biarkan Pak RK ini orang yang, beliau ini bukan pengecut, beliau ini gentle. Jangankan masalah pribadi, dia hantam kiri kanan.
beliau tenang dihadapi sendiri. Beliau ke kantor polisi sendiri, beliau juga ke pengadilan kemana sendiri. Dalam waktu dekatnya pasti ya. Kalau sekarang ya karena lagi heboh-hebohnya, ya pastilah sebagai manusia biasa yang punya hati, ya beliau juga lagi nyari solusi gitu. Pemimpin hebat pasti ketemu solusi yang terbaik. Rumah tangga ini adalah kuncinya di suami. Suami ini adalah nakoda. Nah, nakoda ini kan dalam rumah tangga kadang-kadang air laut nggak selalu tenang. Kadang-kadang riak-riak kecil. Kadang-kadang dihantam ombak. Nah, kemarin tuh ombak paling hebat. Kenapa setelah melewati ombak ini harusnya kita mendarat di tempat tujuan? Kenapa? Endingnya begini, ini sangat sayang. Mudah-mudahan ada solusi terbaik. Orang-orang hebat ini yang udah melewati badai, bahkan angin topan, angin puting beliung, mudah-mudahan bisa selamat, happy ending ya. Nggak terjadi perceraian ya. Menariknya, lewat kesempatan yang sama, Ustaz Reza selaku orang terdekat Ridwan Kamil dalam perjuangan kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2025 itu turut memberikan pendapat mencolok. Yang mana, ia meyakini jika Ridwan Kamil tidak akan diam saja melihat kabar bergulir makin liar. Dan Ustaz Reza pun yakin bila Ridwan Kamil akan tampil di hadapan publik dan memberikan penjelasan. Nanti beliau juga seperti kemarin-kemarin juga akan dalam waktu dekat pasti akan muncul ke publik karena mereka berdua ini tokoh publik ya. Sang istri anggota DPR RI, juga Pak RK juga punya sejarah track record yang baik. Beliau arsitek kelas dunia, beliau sukses memimpin Bandung ketika menjadi wali kota, beliau juga hebat ketika memimpin Jawa Barat. Pak RK itu orang hebat, Pak RK itu orang kuat, dan Pak RK itu orang yang gentle sepanjang yang kami kenal ya. Jadi beliau itu ketika kemarin dihantam masalah, dihujat kiri kanan, beliau hanya perlu menenangkan diri, akhirnya beliau muncul ke publik. Sekarang sudah terbukti mana yang bukan menang kalah ya. Jadi sekarang sudah terbukti, malah kalau orang yang pro ke beliau bilang si orang yang mempermalukan menyerang habis-habisan udah kena getahnya, kena karmanya. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, hingga Ibu Cinta memilih untuk menggugat cerai, pernikahan yang ia jalin bersama Kang Emil selama 29 tahun ke belakang ini memang seringkali mencuri perhatian positif. Ya, keduanya selalu tampil layaknya di Mabuk Cinta, sampai-sampai kerap kali mendapatkan predikat pernikahan impian. Salah satu momen yang menggambarkan hal tersebut adalah momen perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-28. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Ini kue kesukaan aku. Dari Papa Emil, dari Zara, dari Arka. Makasih. Selain itu, momen perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20 juga sempat jadi perbincangan orang banyak. Ya, di ulang tahun pernikahan ke-20 pada tahun 2016 silam, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia diketahui merayakannya dengan acara dinner romantis di puncak gunung. Cinta, happy anniversary 20 tahun. Semoga cinta kita langgeng selamanya. Amin ya robbal alamin. Balada perjalanan cinta tentu tidak melulu soal sukacita. Di balik indahnya kebahagiaan, pasti tersimpan sebuah luka. Hal itu pula
yang sempat dirasakan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Pasalnya, pada tahun 2022 silam mereka sempat merasakan duka nestapa yang begitu perih menggores hati. Ya, tepat pada tanggal 26 Mei 2022 silam, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya harus mengucap kata selamat tinggal untuk selama-lamanya kepada sang putra sulung, almarhum Emril Kan Mumtaz, yang menghembuskan nafas terakhirnya di Sungai Aire negeri Swiss. Saya tadi sempat ngeh gitu loh, bahwa semesta akhirnya menyatukan Eril dengan apa yang ia cintai. Wow, itu tuh bener-bener loh Teh. Itu katanya bagus banget, bener banget gitu. Dia mencintai air, dia mencintai sungai, mencintai laut, dan dia kembali ke sana. Nah, pada waktu itu yang saya menulis surat cinta untuk Eril itu saya. Wow, aku bacanya aja Masya Allah. Itu betul-betul itu dari hati yang saya di perjalanan sambil nangis nulis itu dan saya jadi sedih lagi. Nggak, tapi bener-bener loh Teh, itu aku bacanya aja ya Allah. Itu bener-bener dari hati dan saya nggak peduli sebetulnya itu akan dibaca oleh orang. Jadi saya berpikir pada waktu itu, saya berharap Eril satu saat membaca itu, meskipun misalkan Eril ada dimanapun dia berada ya. Dimanapun berada, mungkin dia hilang ingatan atau apa. Kalau masa dia akan baca itu saya berpikir. Maka itu betul-betul surat cinta, surat cinta saya untuk Eril. Dari dalam, Masya Allah. Mengucap selamat tinggal kepada darah daging sendiri, pastinya bukan hal yang mudah. Mencintainya sejak ia membuka mata di dunia, berpulangnya sang putra tentu menyisakan kehampaan tersendiri di relung hati Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Namun kuasa Tuhan memang tidak ada yang tahu. Kini hadir sesosok pelipur lara di diri Arkana, sang putra angkat. Saya tuh ketemu sama Arka itu sekitar bulan Mei tahun 2020. Dan Eril kembali gitu ya kepada penciptanya tuh bulan Mei juga gitu. Jadi aku kayak menghitung ke belakang tuh, ya ampun kok kayak seperti dipersiapkan gitu. Anak gitu, jadi kalau kata Kak Emil Teh, kita hilang satu tapi sudah ada satu lagi gitu, jadi tetap dua. Aduh, ya ampun. Wah, luar biasa. Tidak dapat dipungkiri, kisah pernikahan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya memang banyak mengalami perubahan beberapa tahun ke belakang. Mengingat pada tahun 2024 lalu, mereka juga harus terpisah sementara dengan sang putri yang melanjutkan pendidikan di negeri Tiga Singa, Inggris. Dan hal itu pula yang sempat menuai sorotan orang banyak, lantaran sang putri memilih untuk menanggalkan hijab usai berangkat ke sana. Jangan nangis ya. Video call tiap hari ya, gangguin Zara. Jangan lupa sama Zara ya. Dadah. Jangan gitu dong, ikutan nangis loh. Berpelukan lagi. Berpelukan dulu. Tapi karena kebetulan beliau tokoh publik, ya jadi mencuatnya luar biasa. Kalau kita scroll aja hari ini, beritanya beliau semua gitu. Lika-liku kisah perjalanan hidup pasangan Ridwan Kamil dan Atalia kemudian tiba di tahun 2025. Tahun penuh kejutan dan pasang surut kehidupan. Seperti diketahui, sebelumnya Ridwan Kamil dan Atalia sama-sama maju dalam kontestasi pemilihan umum. Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, sedang Atalia maju sebagai calon legislatif DPR RI. Dan usai disibukkan dengan kegiatan kampanye, keduanya kembali menuai sorotan akibat munculnya pengakuan dari Lisa Mariana
wanita yang mengaku memiliki darah daging dari Ridwan Kamil. Kini, kontroversi itu sudah mencapai tahap hukum, di mana laporan Ridwan Kamil telah menunggu P21 dari Kejaksaan. Nah, nanti Kejaksaan akan meneliti selama 14 hari kemarin. Nah, selama penelitian ada beberapa catatan yang didapat oleh pihak Kejaksaan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, saat ini sedang dalam proses itu. Penyidik sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk meneliti sejauh mana berkas-berkas yang kurang. Mudah-mudahan ini selesai. Kemudian yang di Polda Jawa Barat, ya itu memang kami bukan sebagai pihak pelapor, tapi itu ada yang nanganin sendiri. Kan gitu kasusnya. Jadi Lisa Mariana sudah sebagai tersangka di sana, ya kita memantau saja kasus tersebut. Kalau yang di pengadilan negeri kan sudah jelas, sudah keluar bahwa gugatan Lisa Mariana ditolak seluruhnya, termasuk juga memang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pak RK, termasuk juga Repalino, semuanya ditolak. Kenapa ditolak? Repalino memang fakta hukumnya nggak ada. Apa itu? Tidak ada hasil tes DNA. Dengan sendiri biar masyarakat untuk menilai nanti ke depan seperti apa. Soal nama baik, ya pasti secara hukum, ya kami melihat nama baik beliau itu ya sudah pulih menurut kami ya. Kenapa? Karena sudah tidak terbukti di pengadilan gitu loh. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.